Pada akhir Januari 2025, mantan pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengungkapkan bahwa para terpidana dalam kasus ini sedang mengajukan peninjauan kembali PK kedua. Namun, Tony menyatakan bahwa PK kedua ini menghadapi tantangan berat karena bukti-bukti yang mendukung telah disampaikan pada PK pertama, termasuk kesaksian saksi mata dan novum lainnya. Kita lihat nih untuk pernyataan dari Pak Tony. Salah satu cara agar 7 terpidana ini bisa bebas untuk PK kedua, melalui PK kedua, yaitu caranya harus ada putusan pengadilan yang saling bertentangan. Nah, jadi harus ada putusan yang saling bertentangan dengan putusan pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016. Pendapat saya caranya kalau Rudiana yang diproses secara hukum sampai persidangan, sampai terbukti memberikan kesaksian palsu, baru putusan pidana atas nama Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu itu, baru itu bisa telak ada pertentangan dalam putusan antara putusan pidana Rudiana dengan putusan para terpidana. Yang gue bilang kemarin kan, belum apa-apa Ibu Hakim itu sudah bilang kalau misalnya ini putusannya bukan ada di saya cuma menerima ya. Dia itu udah tahu, jadi belum berjalannya pengadilan, dia udah tahu putusan akhirnya apa. Novum sekarang ditolak. Keluarga Vina semakin meyakini kalau ini bukan kecelakaan. Oke, kalau gua percaya ini kecelakaan, tapi kecelakaannya kenapa? Gitu loh ya. Dulu waktu sama Putri ngomongnya beda, sekarang ngomongnya beda. Jadi kalau pengakuan dari keluarganya, terutama kakaknya Vina ini, gue udah nggak percaya lagi, udah nggak bisa gue jadikan bahan untuk menganalisa yang benar gitu loh. Taruhlah kalau misalnya kepolisian meyakini bahwasannya itu adalah pembunuhan sesuai dengan fakta yang diberikan oleh Rudiana. Kalau gitu, bagaimana dengan penghakiman untuk Rudiana gitu loh? Sedangkan pakar-pakar dari kepolisian yang purna aja banyak yang bilang kalau ini ada kejanggalan di tahap awal gitu loh. Kalian mau memaksakan 7 tersangka dan Saka Tatal ini adalah apa? Adalah tersangka yang sebenarnya gitu. Dengan foto yang kalian gebukin, kasih minum air seni dan lain-lain, itu bagaimana gitu loh? Apakah itu didiam aja? Kode etik aja. Sementara anak-anak itu mendekam di penjara, dipukulin. Gitu, itu kakak Adilan, gentle dong. Gentle, minimal copot si Rudi gitu loh. Makin lama cerita ini makin entah kayak mana-mana. Sementara yang diuntungkan dan dibuat nyaman itu pihak si Rudi saja ya. Gua nggak suka banget deh. Harusnya Rudi ini dicopot gitu loh. Alasannya apa mencopot dia? Loh, bukannya banyak kejanggalan di tahap awal yang dikatakan juga oleh ahli kriminolog dan lain sebagainya. Nggak perlu malu untuk yang menyidik 2016 kalau memang ada kesalahan diperbaiki ya. Kalau kalian perbaiki tidak ada yang bully. Masa kesaksian yang sekarang kayak Dede dan lain-lain itu dianggap bukan bukti yang cukup untuk meringankan? Maunya apa sih? Padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy. Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi abad yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok, saya diminum air kecil 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek banget. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat
Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Pakwa sama Gugun. Aris Pakwa sama Gugun itu paling kejam, itu yang membalsem saya, itu yang ngetem saya Pak. Itu orangnya. Rudiana, Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke Atakwa itu ada yang ada maling apa itu, orang pada ngomong itu maling. Padahal saya bukan maling, itu masih kecil Pak, bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Saya mengamati perkataan seorang mengenai pasren Pak RT ya. Nah di situ dia bilang kalau BAP dulu tentang kesaksian pasren itu sudah teruji di pengadilan, ya kan. Kemudian dia bilang bahwa Pak Pasren saat ini itu diintimidasi. Yang saya pertanyakan tentang BAP-nya, katanya sudah teruji di pengadilan, ya kan? Tidak perlu membuka kembali yang namanya BAP awal dulu, karena sudah diuji di pengadilan, bahkan dikasih gerasi, ya kan? Nah, yang intimidasi itu yang mana? Tolong ditunjukkan, itu salah satu. Kedua, ya. Kalau dibilang BAP awal itu sudah teruji, ya sudah teruji di pengadilan. Pengadilannya pengadilan mana? Ketiga, kalau memang udah diuji, saksi udah memberikan, kenapa salah tangkap? Yang orang tidak bersalah dipenjarakan, itu kan? Yang saya pengen itu kenapa? Ayolah ya, tidak perlu membela orang-orang yang menyembunyikan dalam kasus Vina ini karena melibatkan orang-orang pejabat. Jadi percuma juga ya bawa yang namanya tim Polda kalau masih aja berbohong. Indonesia ini butuh kejujuran loh. Ya, Indonesia ini butuh kejujuran. Apa salahnya? Ya kan, bilang lagi saya menentang keras ya tentang yang namanya intimidasi yang namanya Pak Pasren. Ya, menentang keras. Kemudian juga bilang awas ini jangan dipolitikkan. Ini bukan politik, ini soal HAM, hak asasi seorang manusia, putri remaja yang meninggal yang pelaku aslinya belum tertangkap. Jadi wajar bilang kalau bilang netizen katanya menyerang Pak Pasren. Di mana serangan Pak Pasren? Ya, sejauh ini saya memperhatikan belum ada orang yang mengintimidasi yang namanya Pak Pasren. Sejauh ini saya juga belum pernah lihat itu ya orang-orang netizen ini mencaci maki yang namanya atau seperti yang Ibu sebutkan dihina, dihujat, diintimidasi dan segala macam itu. Belum ada Bu, cuman Indonesia ini yang saya tahu ya orang-orang itu bicara Indonesia ini butuh kejujuran, itu aja. Indonesia butuh kejujuran, bukan butuh kebohongan. Kalau memang BAP itu ya udah dipastikan, kenapa mesti yang orang-orang yang salah tangkap yang dipenjarakan? Ya, setahu saya yang dipenjarakan itu kasus sajam. Di dalam disuruh mengakui kasusnya Vina. Jadi ini ya kunci satu-satunya itu Rudiana dan kawan-kawan juga harus terbuka lebar. Indonesia ini bisa kok memaafkan orang-orang yang kalau berkata jujur, bisa, ya kan itu. Kedua ya tadi, kalau memang ada intimidasi kan Ibu bersamanya, selalu membelanya kan dengan Pak RT Pasren. Kalau dibilang memberikan keterangan palsu, seperti dia menyudutkan namanya Pak Deddy Mulyadi katanya kan. Duh, kayaknya enggak deh Bu. Ya, Pak Deddy Mulyadi itu mencari fakta. Jadi di antara orang-orang ya rangkuman pertanyaan Pak Deddy interogasi dari orang-orang saksi-saksi awal, kita bisa merangkumkan. Netizen ini udah pinter.
Jadi bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa atau murni kecelakaan itu beda, nggak seramai ini Bu. Ya, jadi begitu. Ya, kita bukan apa ya namanya katanya. Ya, netizen itu banyaklah yang paham ya tentang apa namanya rekayasa, mana yang murni, ya kan. Jadi kalau keberatan Ibu tidak perlu membuka BAP ulang, itu masalahnya apa? Ini bukan untuk diperpolitikan, ini bukan soal politik. Ini soal nyawa seseorang yang diperbudak karena uang, ya kan? Jadi begitu. Kalau Ibu mengatakan keterangan Deddy Mulyadi wawancara saya ini membuat gaduh, membuat Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa kasus Vina Cirebon masih menjadi perhatian publik dan terus berkembang dengan berbagai dinamika hukum hingga awal tahun 2025. Jadi kasus ini masih aja berjalan teman-teman ya. Dan kita lihat nih untuk perjalanannya, semoga aja membuahkan hasil yang memuaskan dan tentunya 7 pidana itu dibebaskan teman-teman. Jadi apa tanggapan Anda dari beberapa video yang tadi? Silakan cantumkan di dalam komentar.